Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Khairul Nikmah. Di sini saya akan menindaklanjuti tugas RTL dari Panitia Lakbu 2022 PAC Ibnu IPPNU Boyolali yang diselenggarakan di Desa Sobontoro pada tanggal 3 sampai 6 Maret 2022. Saya diberi tema Ibnu IPPNU dalam menyikapi bonus demografi. Ibnu IPPNU dalam menyikapi bonus demografi. Bonus demografi merupakan kenaikan 2 kali lipat jumlah usia produktif pekerja 15-64 tahun, diiringi dengan penundaan pertumbuhan usia penduduk muda di bawah 15 tahun dan semakin sedikit jumlah penduduk manula di atas 64 tahun. Bonus demografi memiliki dampak negatif, yaitu bonus demografi tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif menjadi gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban anggaran negara jika investasi sumber daya manusia atau human capital investment khususnya pada pemuda tidak dilakukan secara optimal. Selain itu, juga memiliki dampak positif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang mengindikasikan bahwa negara berhasil dalam memanfaatkan bonus demografi tersebut. Organisasi Kepemudaan Ibnu IPPNU. Peran organisasi kepemudaan saat ini juga sedang mengalami kemerosotan, khususnya dalam membangun karakter pemuda, sehingga tidak dapat dipungkiri banyak pemuda Indonesia yang melakukan tindakan yang kurang etis. Selain itu, juga akan berdampak pada masa depan bangsa Indonesia mendatang. Disinilah pelajar NU perlu berperan secara nyata. Pelajar NU merupakan bagian dari pemuda Indonesia yang dituntut untuk selalu menyesuaikan diri terhadap segala perubahan. Gerakan Pelajar NU atau biasa disebut IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, sepatutnya memberikan perhatian lebih pada peningkatan kualitas SDM dengan tidak meninggalkan nilai religi dan budaya. Pemangkasan usia IPNU IPPNU maksimal 25 tahun. Merujuk pada hasil rapat PBNU tahun 2005, saat ini tengah diberlakukan secara bertahap mengenai batasan usia maksimal IPNU IPPNU maksimal 25 tahun. Pembatasan usia ini dimaksudkan agar IPNU IPPNU bisa lebih berkonsentrasi pada kegiatan yang menjadi kebutuhan para pelajar. Upaya-upaya peningkatan kualitas SDM. 1. Memaksimalkan kapabilitas diri. 2. Menggunakan perkembangan teknologi secara bijaksana. 3. Tidak menutup diri dari dunia luar. 4. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship. 5. Ikut menyukseskan program pemerintah. Maksud dari memaksimalkan kapabilitas diri adalah pelajar NU hendaknya meningkatkan soft skill dan hard skill untuk menghadapi era yang akan datang. Soft skill yang perlu dikembangkan kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM adalah kemampuan memimpin, tanggung jawab, kerja dalam tekanan, dan produktif. Pembentukan hard skill sepatutnya dilakukan sesuai potensi dan bakat masing-masing. Perlu adanya kesadaran bahwa semua sektor kehidupan memiliki peran yang penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menggunakan perkembangan teknologi secara bijaksana adalah pelajar NU dewasa ini beranggotakan pemuda dari generasi Y dan generasi Z. Generasi Y dan generasi Z disebut sebagai generasi yang melek akan teknologi. Hal ini dapat dimaknai dengan dua persepsi. Pertama, bahwa pelajar NU sekarang memiliki banyak fasilitas untuk berkembang karena akses terhadap literasi semakin luas, sehingga memudahkan peningkatan SDM. Kedua, bahwa pelajar NU sekarang menghabiskan banyak waktunya di depan layar handphone dan hanya menjadi generasi yang terjebak dalam dunia maya dan mudah terhasut oleh berbagai berita hoax. Penggunaan teknologi yang semakin maju perlu diimbangi dengan pengetahuan dan ketahanan diri. Hal
Yang perlu ditekankan pada teknologi yang selalu berkembang adalah gunakan seperlunya, namun manfaatkan semaksimal mungkin. 3. Tidak menutup diri dari dunia luar. Pelajar NU perlu membuka diri dan belajar berbagai sudut pandang. Keterbukaan merupakan salah satu kriteria yang diperlukan. Pelajar NU perlu mengobservasi berbagai kejadian yang terjadi itu dari dalam maupun luar negeri, baik itu dalam maupun lintas organisasi. Hal ini diharapkan mampu membentuk pelajar NU menjadi pemuda yang berwawasan luas dan berpikiran terbuka secara kritis, sehingga mampu mencari peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship, maksudnya adalah pelajar NU perlu mengasah jiwa entrepreneurship atau berwirausaha, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Pengenalan mengenai dunia bisnis dan memulai dari usaha kecil-kecilan adalah salah satu program kerja organisasi. Salah satu juga cara untuk membangun jiwa yang tangguh. Karena walaupun memahami strategi wirausaha akan tetapi dia tidak berani terjun ke dalam dunia usaha, maka proses wirausaha pun tidak akan terwujud. Ikut menyukseskan program pemerintah. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, pelajar NU harus ikut serta berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Salah satu yang dapat dilakukan adalah menginformasikan dan melaksanakan program yang telah dibuat. Salah satu contoh kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM pemuda berupa generasi berencana atau genre yang diluncurkan oleh BKKBN sebagai salah satu institusi kependudukan yang menangani masalah remaja. Program genre bertujuan untuk menjadikan tegar remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko triad KRR atau seksualitas, HIV/AIDS, dan nafsa, menunda usia perkawinan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, serta menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.